Udara malam yang dingin kini terasa membakar kulitnya, terikat erat pada tiang kasar. Setiap gerakan hanya menambah perih di sekujur tubuhnya. Namun rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan ngilu yang mengoyak jiwanya. Di bawah rembulan yang kejam, tergeletak tubuh mungil anaknya. Mata polos sang buah hati yang selalu menatapnya penuh cinta kini telah tertutup rapat. Senyum cerianya membeku menjadi kenangan yang menyayat hati. Kehormatan sang istri yang direnggut paksa. Ia menyaksikan semuanya di depan mata. Kereta kuda menjadi saksi bisu kebiadaban yang merenggut kebahagiaannya dalam sekejap. Raungan kepedihan tertahan di kerongkongannya, berubah menjadi isakan tertahan yang mengguncang tubuhnya. Setiap cambukan yang mendarat di tubuhnya terasa seperti mengoyak kembali luka di hatinya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana Amerika Serikat di era tahun 1871. Seorang pria bernama John Jensen memasuki sebuah stasiun kereta api bersama saudara laki-lakinya bernama Peter Jensen. Saat ini adalah momen yang paling mendebarkan buat John, di mana sudah 7 tahun lamanya ia telah meninggalkan istri dan putra satu-satunya semenjak ia dan Peter mengikuti perang Jerman-Denmark pada tahun 1864. Tak berapa lama mereka menunggu seorang wanita cantik turun dari kereta sembari melempar senyum penuh kerinduan pada suaminya itu. Dan wanita itu adalah Mary, istrinya John. Momen itu adalah sebuah pertemuan yang tidak akan pernah ternilai harganya di sepanjang perjalanan hidup John. Sebagai sang kakak, Peter pun merasa bahagia melihat sang adik telah berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya. Setelah memastikan John telah bertemu dengan istri dan anaknya, Peter pun pamit untuk membiarkan saudaranya menikmati kebersamaan dengan istri dan anaknya itu. Setelah Peter pergi, John kemudian mengajak sang istri dan anaknya memasuki sebuah kereta pedati yang hanya dapat memuat 4-5 orang penumpang saja. Di dalam sana, sudah ada penumpang lain, yaitu sepasang suami istri yang sudah terlebih dahulu masuk dan menyapa mereka secara spontan dengan beberapa pertanyaan sekedar untuk memulai percakapan. Namun, baru saja kereta pedati itu akan segera diberangkatkan, tiba-tiba 2 orang pria membuka pintu dan terlihat memaksa untuk menumpang di kereta pedati itu. Hingga dengan terpaksa suami istri itu pun mengalah dan segera turun meninggalkan kereta itu. Tanpa peduli dengan norma kesopanan, mereka pun mengambil alih kursi penumpang, layaknya bandit paling berkuasa yang dengan seenak jidatnya mengintimidasi siapapun demi kepentingan pribadi. Kedua pria itu bernama Paul dan Lester, di mana diketahui kalau mereka adalah mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Di tengah perjalanan, saat kereta pedati diberangkatkan oleh sopir kereta, John mulai merasa risih dan kesal ketika melihat Paul dengan beraninya memandangi tubuh istrinya sembari menenteng botol dan menenggak minuman beralkohol. Anaknya John pun, yang bernama Christian Jensen, terlihat mulai ketakutan melihat gerak-gerik mereka. Seakan-akan ia tahu kalau kedua pria tersebut tidak akan segan-segan mencelakai dan melakukan tindakan kejahatan. John yang melihat ketakutan sang anak, lalu mencoba mengalihkan perhatiannya dengan terus mengajak mengobrol anaknya tersebut agar tidak terlalu memperhatikan kedua pria itu. Namun dugaan yang dikhawatirkan oleh Christian kini benar-benar terjadi, di mana John melihat tingkah Paul yang semakin tak menyenangkan, bahkan terlihat mulai bersikap kurang ajar pada Mary istrinya itu. Dengan setengah memaksa, Paul menawarkan minuman itu pada Mary, agar Mary mau meminumnya. Awalnya Mary menolak tawaran tersebut, namun karena takut kalau kedua pria itu bakal melakukan tindakan yang lebih merugikan, akhirnya dengan terpaksa Mary mau menuruti kemauan mereka. Namun, situasi semakin tak dapat lagi diterima oleh John. Di mana kali ini, Paul dengan beraninya berbuat cabul pada Mary, dengan mendaratkan tangannya masuk ke dalam rok yang dikenakan oleh istrinya itu. Mendapatkan perlakuan seperti itu, membuat Mary pun kaget ketakutan. Saat itu pun, John merasa seakan diremehkan. Namun tak ada yang dapat ia lakukan, selain menahan geram yang kini mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. It's not so easy for anyone to be without a woman for some. John hanya bisa pasrah tanpa dapat melakukan apa-apa. Dari sebagian usaha yang telah ia coba
demi mempertahankan kehormatan istrinya. Tetap saja John dinyatakan kalah telak. Sounds like he's threatening me. Come here! Still! You have 5 seconds. Hingga dilempar keluar dari kereta, membuatnya tersungkur dan terjatuh dengan keras ke tanah. Seakan tak pernah menyerah, John segera mengejar kereta dengan sekuat tenaga. Hingga tibalah ia di depan sebuah rumah kosong. Tak jauh dari sana, John pun terlihat kaget melihat Christian kini sudah tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Dan saat itu juga ia segera berlari menghampiri sang anak. Hingga pada akhirnya, ia harus menerima kenyataan pahit ketika melihat sang putra kini telah meninggal dengan luka tembak tepat di kepala. Anak semata wayangnya yang telah ia rindukan selama 7 tahun, kini harus tewas di pangkuannya. Hingga berapa lama berjalan, John pun menemukan kereta kuda yang terparkir di pinggir hutan. Tepat di depannya, terletak mayat supir pedati yang ikut menjadi korban kebiadaban 2 orang pria yang telah menghabisi putranya itu. Pelan-pelan ia membaringkan tubuh Christian ke tanah. Dan saat itu juga, dari kejauhan, John mendengar rintihan kesakitan Mary yang membuat hatinya juga tersayat-sayat mendengar tangisan istrinya itu. Ia menyaksikan Mary yang kini sedang diperkosa di balik kereta pedati dalam keadaan tak berdaya. John lalu bersiap-siap melepaskan pelatuk senjatanya untuk menembak salah satu bedebah yang kakinya terlihat sedang mondar-mandir di balik kolong kereta. Setelah yakin, John melepaskan peluru ke arah target, hingga kereta pedati melaju ke depan, dan alhasil, Lester dihantam peluru tepat mengenai kepalanya. Paul tiba-tiba keluar dari kereta untuk segera kabur masuk ke dalam hutan. John pun mengejarnya, dan berhasil menembak di bagian kaki hingga membuatnya terseok-seok sembari memohon ampun. Namun, tak ada kata maaf bagi John. Hanya ada satu dalam pikirannya, yaitu mata harus dibayar dengan mata, dan peluru dibayar dengan peluru. Setelah berhasil menghabisi mereka berdua, John dengan langkah gontai menghampiri kereta. Menyaksikan Mary sudah dalam keadaan tidak bernyawa. John membawa mayat istri dan anaknya ke atas kuda. Saat itu, tak ada yang bisa digambarkan selain kepahitan dan amarah yang kini berkecamuk dalam hati dan pikirannya. Kematian para bandit yang telah membantai istri dan anaknya itu seakan tidak cukup untuk membayar pelampiasan dendam dan juga kesedihan yang akan selalu menghantui dan membayangi pikiran John selama hidupnya. Siang itu, Peter pulang. Ia pun berjalan secara perlahan menuju ke arah kamar. Namun apa yang dilihat Peter saat itu ternyata jauh dari apa yang ia bayangkan. Hal itu lebih mengerikan dibandingkan suasana medan perang yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Peter melihat John sedang menatap pedih di depan anak istrinya yang sudah terbujur kaku terbaring di atas kasur. Ia terhenyak, berusaha memahami pemandangan yang sebenarnya sulit dipercaya. Namun itu terjadi di depannya. Sekuat apapun kerasnya hidup yang pernah mereka arungi bersama, hari itu adalah pengecualian yang seharusnya tidak ada di dalam daftar hidup mereka. Namun inilah yang terjadi. Betapa malangnya John yang sudah 7 tahun lamanya merindukan dan menantikan kehadiran mereka, namun harus pupus di atas harapan yang telah John bangun selama ini. Sementara itu, kita akan diperlihatkan pada sebuah kota kecil yang menjadi titik awal akan adanya peristiwa menakjubkan dari sekian kisah yang pernah ada. Di kota kecil Black Creek, tumbuhlah manusia-manusia pengecut yang tidak ada seorang pun yang mampu melawan para bandit yang berkuasa di sana. Siang itu, ketua gangster yang bernama Delarue mendatangi kota itu karena ada laporan ditemukannya jasad yang diduga adalah anak buahnya. Kedatangan sang gangster disambut oleh wali kota Black Creek bernama Mayor Keene. Dengan wajah penuh kecemasan, sang wali kota berhadapan langsung dengan sang penguasa. Delarue menatap tajam ke arah Mayor Keene dan berkata kalau ia ingin melihat mayat adiknya saat itu juga. Mendengar itu Mayor Keene pun kaget karena tentu saja ia tidak tahu
kalau ternyata orang yang terbunuh itu adalah adiknya si sang penguasa. Ketika masuk ke sana, Delaru membuka kain penutup jenazah adiknya itu. Saat itu juga, ia melihat jasad Paul yang sudah terbujur kaku dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Warga kota pun mulai terlihat panik. Jika melihat sang penguasa mengalami kedukaan, maka itu akan menjadi malapetaka yang akan segera menimpa semua warga Black Creek. Take him there. Di sana ada seorang sheriff bernama Malik, yaitu seorang penegak hukum, yang juga statusnya tak berarti atas kekuasaan Delaru. Suasana semakin tegang di saat Delaru mulai mengancam Sheriff Malik untuk segera menemukan pembunuh adiknya, dengan hanya memberinya waktu maksimal 2 jam untuk mengetahui sang pembunuh. Jika Sheriff Malik tidak mampu menemukan si pelaku, maka ia meminta tumbal nyawa ada 2 orang warga Black Creek untuk membayar kematian adik dan juga temannya itu. Jika belum ada juga keputusan, maka Delaru akan mengeksekusi 4 orang warga Black Creek dengan memilihnya secara acak. Wajah Sheriff Malik yang tadinya terlihat sangat berwibawa, kini berubah menjadi sebuah kepanikan karena ia sadar ia tak akan mungkin bisa menemukan si pelaku hanya dalam waktu 2 jam saja. Waktu pun terus berjalan dengan cepat, namun Sheriff Malik belum juga dapat memberikan jawaban atas identitas si pelaku. Pada akhirnya, sesuai pernyataan Delaru, dengan terpaksa sang sheriff harus memilih 2 orang warga yang akan dijadikan tumbal. Ia pun memilih 2 orang warga yang sekiranya sudah pantas menemui ajalnya, yaitu seorang nenek yang memiliki 1 cucu laki-laki, yang dengan berani mengorbankan dirinya demi menyelamatkan warga Black Creek. Semua warga pun berkumpul. Di luar, Delaru sudah siap mengeksekusi korban terpilih. Lalu seorang pria cacat dipilih sebagai tumbal kedua atas paksaan di bawah perintah Sheriff Malik dan Mayor Keane. Tanpa basa-basi, Delaru menarik pelatuk, menembak tepat di kepalanya. Diikuti tembakan kedua, tepat di jantung pria malang itu. Lalu Delaru menghampiri target selanjutnya, di mana sang nenek langsung ditembak dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Semua warga panik dan ketakutan melihat emosi Delaru tak kunjung padam. Tatapannya seperti ancaman yang sedang mengintai semua warga. Hingga sialnya, Delaru mengingkari janjinya, di mana tanpa diduga-duga, dia menembak 1 korban yang ia pilih secara acak karena berpikir bahwa wanita tua dan orang cacat tidak cukup membayar atas kematian adiknya itu. Jiwa iblis yang merasuki Delaru tidak cukup sampai di situ saja. Acara ditutup dengan memberikan peraturan bagi seluruh warga Black Creek dengan membuat kesepakatan baru untuk meminta uang keamanan yang tadinya seharga $80 per bulan digandakan menjadi $160 per bulan. Dengan dalih, keamanan harus lebih ditingkatkan. Mengingat telah terjadi pembunuhan terhadap adiknya, Sheriff Malik dan Mayor Keane hanya mengangguk-angguk tanpa dapat membantah keputusan sang penguasa. Scene pun berganti, di mana hari itu istri dan anaknya John mulai dikebumikan. Ia menatap kosong ke arah tempat peristirahatan terakhir istri dan anaknya itu, menyiratkan wajah penuh kedukaan dan tidak mungkin sembuh dalam waktu singkat. Di sisi lain, mereka menggelar pemakaman Paul yang dihadiri istrinya bernama Madeline, yang tengah berduka atas kematian suaminya itu. I will find the man that killed Paul. Take care of you now. Babak baru dimulai. John dan Peter memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Masuk lagi ke kota Black Creek untuk menemui Mayor Keane. Di sana kebetulan ada suami istri yang sebelumnya sempat diusir oleh Paul dari kereta. Ternyata ia masih ingat dengan wajah John. Celakanya, wanita itu melaporkan keberadaan John kepada Sheriff Malik. Saat John menemui Mayor Keane, ia pun membicarakan tentang penjualan tanah miliknya yang sudah lama belum juga ada yang berminat. Saat itu Keane mengusulkan untuk menunggu harga tanah naik jika Tuan Delaru sudah menemukan pembunuh adiknya. Karena kasus tersebut, Delaru telah menaikkan dan akan terus memperlakukan kenaikan pajak selama si pembunuh itu belum ditemukan. John pun sempat heran, namun secara pasti ia sangat yakin kalau itu adalah orang yang telah ia bunuh. Well, I'll take the 150. John akhirnya setuju menjual tanahnya kepada Keane dengan harga murah agar ia cepat-cepat bisa pergi dari sana. Dan terjadilah transaksi saat itu juga. Kemudian Keane menyuruh John menyimpan uangnya di dalam sepatu boot
mengingat kejahatan sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Setelah keluar dari sana, nampaknya anak buah Sheriff Malik sudah bersiap-siap akan menangkap John. Dikepunglah ia dari segala arah, sehingga John terjebak di sana. Yang pada akhirnya, ia ditangkap lalu dipenjarakan. Di dalam sel, John termenung dengan tatapan kosong. Dan ketika ia terbangun dari lamunan, ia melihat saudaranya Peter yang juga ikut ditangkap. John memohon-mohon kepada Sheriff Malik untuk melepaskan Peter, karena Peter tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu. Namun, sial pernyataan John hanya dianggap angin lalu oleh sang sheriff. Tidak peduli atas nasibnya, padahal sheriff tahu betul alasan John terpaksa membunuh adiknya Delaru untuk mempertahankan kehormatan istrinya. Sheriff mulai banyak berbincang dengan John, mengatakan hal yang tidak pantas diucapkan oleh seorang penegak hukum. Turut berpura-pura iba atas musibah yang menimpa istri dan anaknya John. Namun, ujung-ujungnya ia malah menyalahkan John karena sudah menyeret semua warga Black Creek berada dalam bahaya. Dengan bangganya Sheriff Malik menyatakan bahwa kematian John akan memberi sedikit ketenangan bagi warga Black Creek. Intinya John akan diserahkan kepada Delaru oleh seorang sheriff terhormat yang tidak tahu malu dengan seragam dan lencananya yang ia kenakan. Dan bahkan di akhir kalimat ia mengatakan, di mana terkadang harus mengorbankan satu domba untuk menyelamatkan domba yang lain. Dan akulah penggembalanya. Usai John mendengarkan bualan sheriff korup itu, anak buah Delaru datang lalu membawanya pergi. Warga Black Creek sudah terbiasa menjadi penonton. Setibanya di sana, John langsung digantung di balik tiang. Datanglah Delaru bersama Madeline. Dengan angkuhnya, Delaru menyebutkan John seorang bajingan yang telah membunuh adiknya. Di hadapan istri Paul, John mengungkapkan perbuatan suaminya yang telah membunuh anaknya dan memperkosa istrinya. Tidak terima, Delaru langsung menonjok muka John sekuat tenaga. Sementara Madeline hanya menatap tajam, kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, John dibiarkan menggantung di tengah teriknya matahari. Dari kejauhan, ada Mayor Keene mendekat ke arah John. Dikira akan menolong, ternyata dia ingin mengambil sepatu boot yang berisi uang atas penjualan tanah tempo hari dengannya. Mayor Keene saat itu memanfaatkan situasi di atas penderitaan John. Sementara itu, di dalam penjara, Peter memikirkan cara agar bisa terbebas dari sana. Ia langsung menjalankan siasat agar bisa mengelabui penjaga. Got you pretty good, didn't I? That's for sure. Shut up. Find one with that face. Shut up. Sampai akhirnya, ia berhasil melarikan diri. Singkat cerita, sampailah Peter di markas Delaru. Keahliannya sebagai mantan prajurit mampu membekuk penjaga tanpa menimbulkan suara. Di balik jendela, Madeline menyaksikan aksi Peter membebaskan John. Anehnya ia malah membiarkan mereka lolos dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kondisi John saat itu benar-benar lemah. Dia tidak bisa mengendalikan kuda hingga terjatuh di tengah jalan. Peter berpikir kalau pelariannya itu akan sangat sulit jika harus memapah John. Ia pun berusaha mencari tempat area sekitar yang bisa menyembunyikannya. Diamankanlah John di balik batu besar. Sementara itu, Peter mengalihkan perhatian komplotan Delaru yang terus mengejar mereka. Pagi harinya John terbangun mendengar suara kuda, menandakan ada komplotan Delaru datang. Ketika suara mereka semakin dekat ke arahnya, ia kembali harus mengalami kenyataan pahit. Di saat menyaksikan tubuh Peter diseret oleh para bandit, yang ia pastikan nyawanya tidak mungkin akan selamat lagi. Kemudian, komplotan Delaru kembali ke markasnya. Namun tak disangka, setelah berada di sana, sebagian anak buahnya telah dibantai habis. Ia memeriksa ke dalam rumah dan melihat brankas uang telah dibobol oleh seseorang. Ia sudah tahu siapa pelaku di balik semuanya itu.
Pasti Madeline lah yang sanggup melakukan hal itu. Di balik diamnya Madeline, ternyata ia tidak bisa berbicara akibat tragedi ketika suku Indian memotong lidahnya. Delarue adalah sosok malaikat penyelamat hidupnya, namun sekaligus mimpi buruk bagi Madeline karena harus mengalami penyiksaan sebagai budak seks demi memenuhi hasratnya. Madeline pun kabur, membawa semua harta Delarue. Ia berhasil naik ke dalam kereta, namun tidak lama para bandit datang menangkapnya kembali. Di sisi lain, John mulai bangkit mencari pertolongan. Tibalah ia di rumah Nyonya Whistler, yaitu wanita yang suaminya tempo hari ditembak mati oleh Delarue. Ia berbaik hati menolong John dengan memberinya makan dan tempat tinggal sementara untuk beristirahat. Meskipun dia tahu suaminya mati gara-gara kasus pembunuhan yang dilakukan John pada saudara Delarue itu. Malam harinya, John menyelinap masuk diam-diam ke kediaman Mayor Keene, menodongkan senjata dari belakang, karena John tahu topeng busuk di balik sosok kakek tua yang sebenarnya memanfaatkan kekuasaan Delarue demi memeras dan menipu warga untuk menjual tanah mereka tanpa sepengetahuan para warga. John lalu menyuruh si kakek tua masuk ke dalam peti mati buatannya sendiri. Here, Pete. Get the lid off that coffin. I'm an undertaker. Please don't. Get in. You're not even a man. Get in. No! Kemudian, dia pergi ke toko senjata milik pemuda yang tempo hari neneknya dieksekusi. Di sana John membeli semua peralatan perang untuk menuntaskan urusannya dengan sang penguasa. Namun pemuda itu memilih ingin ikut bersama John untuk menyerang komplotan Delarue. Namun John pergi begitu saja tanpa menjawab keinginan anak muda itu. Siang harinya di kereta kuda tanpa kusir membawa peti mati masuk ke kawasan markas Delarue. Dan ketika dibuka, sudah pasti itu Mayor Keene yang telah John tembak di kepala sebagai hadiah permulaan atas penyerangannya. Lalu disambut dengan pembakaran di depan area markas, sehingga menarik perhatian mereka menghampiri sumber yang terbakar. Ternyata di sana sudah ada anak muda yang berhasil meyakinkan John untuk ikut ke dalam misinya. Ia mulai menembakkan senjata ke arah komplotan Delarue dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian di saat John menyelinap masuk ke inti dari markasnya. Baku tembak terjadi. John menyerang bagian bawah, si anak muda menyerang bagian atas. Sayangnya si pemuda itu ketahuan, lalu ditembak dari arah bawah hingga tewas. Tanpa sengaja, si pemuda membawa bom molotov berisi bensin masuk dan mengenai si penembak yang sedang menghisap rokok, hingga tempat itu akhirnya terbakar. Di sana ada Madeline, lalu membawanya keluar lewat jendela. John yang melihat hal itu langsung menembak si preman sampai tewas. Tinggallah tersisa Delarue sang penguasa kejam. Dengan tenangnya ia membidik John dari arah belakang. John akhirnya kena tembak dan ambruk ke bawah. Delarue perlahan menghampirinya, bersiap mengacungkan senjata tepat depan kepala John. Ternyata skenario berkata lain, karena ada Madeline yang menghentikan menarik pelatuknya, menembak Delarue dari jarak dekat sebanyak 2 kali. John tidak mau membuang-buang kesempatan itu. Ia pun menghabisi Delarue dengan menembak kepalanya. Hingga akhirnya teparnya sang penguasa yang sekian lama menguasai Black Rick. Selang beberapa jam, datanglah manusia terhormat Sheriff Malik beserta ajudannya yang tampak gagah dan berwibawa melihat aksi John yang telah berhasil membantai habis komplotan Delarue.
May the Lord have mercy on both your... Ia kembali membual dengan kata-kata mutiara dan mendadak lupa atas perkataannya sebelum menyerahkan John ke tangan Delaru. Wajahnya berubah muram di saat melihat keberadaan Middelin. Dan ternyata John tidak membunuhnya. Namun John mengusirnya dari tempat itu. Karena keberadaannya dianggap tak berguna sama sekali. John menganggap bualannya untuk menutupi kepengecutannya di balik seragam dan lencananya yang masih sanggup ia pakai. Hingga akhirnya, John dan Middelin pergi bersama. Takdir yang tidak bisa ia pungkiri. Mungkin itulah jalan hidup John. Semoga hubungan Middelin dan John semakin dekat, terus menikah, lalu hidup bahagia sampai maut memisahkan mereka. Dan cerita pun berakhir.